Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas interpolasi Newton ya. Ini masih melanjutkan materi sebelumnya ya. Perlu diketahui bahwa interpolasi Newton ya dasarnya adalah interpolasi linear dan kuadratik yang sebelumnya sudah kita bahas. Nah, interpolasi linear sendiri perlu diingat bahwa formulanya sebagai berikut: f1x sama dengan sebagai berikut. Kemudian dapat ditulis pula f1x sama dengan b0 plus b1 dalam kurung atau dikalikan x min x0. Yang dalam hal ini bahwa b0 itu merupakan fx0 dan b1 itu merupakan fx1 min fx0 per x1 min x0. Nah, persamaan ini ya merupakan bentuk selisih terbagi atau divided difference dan dapat disingkat penulisannya menjadi B1 sama dengan fx kurung siku ya, kurung siku x1, x0. Nah, jadi ini ya, ini tadi dapat disingkat menjadi f kurung siku x1, x0. Nah, setelah polinom linier, ya kemarin kita membahas polinom kuadratik. Dapat dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut ya. Diingat kembali materi sebelumnya. Nah, maka dari uraian linier dan kuadratik, ya ini dijelaskan di sini, secara aljabar, operasi aljabar, maka nanti akan diperoleh rumus untuk polinom Newton ya secara bertahap derajat n yang dibentuk dari polinom derajat n-1. Ini secara umum dapat dituliskan sebagai berikut formula untuk polinom Newton. Nah, tahapan sendiri pembentukan dari polinom Newton ya sebagai berikut ya. Dari f1x, f2x, f3x diuraikan, nanti akan diperoleh fnx. Nah, ini saya tanda merah ya, yang penting Anda ketahui bahwa nilai konstanta nanti untuk B0, B1, B2, Bn merupakan nilai selisih terbagi ya, yang tadi di atas kurung siku tadi ya, dengan nilai masing-masing sebagai berikut. Nah, nanti B0 Anda uraikan dulu sebagai fx0. B1 berarti f kurung siku x1, x0. B2 yaitu f kurung siku x2, x1, x0. Berarti nanti kalau ada B3 ya sama dengan f kurung siku x3, x1, x2, x1, x0. Bn berarti f kurung siku xn, xn min 2, xn min 1, dan seterusnya sampai x1, x0. Sehingga nanti diperoleh, nah ini rumusnya ya, fxi, xj ya tadi kurung siku, f kurung siku diuraikan sebagai berikut, yaitu fxi, fxj per xi min xj. Nah, sedangkan ketika nanti Anda punya f kurung siku xi, xj, xk, misalkan di sini nanti ada x2, x1, x0, maka di sini ya ada 3, maka Anda uraikan nanti sebagai berikut. fxi, xj min fxj, xk per xi min xk. Nah, bagaimana jika sampai n? Ini diuraikan sebagai berikut. Dengan demikian, polinom Newton dapat ditulis secara lengkap sebagai berikut. Nah, ini dapat disubstitusikan ya menjadi secara lengkap seperti ini. Nah, ini merupakan polinom Newton atau dinamakan polinom interpolasi selisih terbagi Newton. Rumus umumnya seperti ini ya untuk nilai sampai n. Nah, langsung saja untuk efektivitas waktu ke dalam soal. Nah, selesaikan len 3 menggunakan interpolasi Newton dengan x01, x15, x27, x3-nya adalah 8. Nah, fungsi yang diinginkan di sini atau persamaan yang diinginkan di sini adalah nilai len. Maka nanti Anda menyesuaikan di sini cari len-nya. Tapi jika misalkan di sini yang diinginkan nilainya adalah eksponen atau mungkin persamaan dengan variabel tertentu. Nah, maka Anda nanti menyesuaikan ya. Karena di sini yang diminta len, maka seperti pada Lagrange dan sebelumnya, kita definisikan dulu atau kita jabarkan dulu di sini.
X01, X15, X2 7, X3 8. Maka Anda jabarkan dulu fx0, fx1, fx2, fx3. Ya dicari nilai lennya masing-masing menggunakan kalkulator. Nah, ini nilai sejati ya, karena nilai eksak atau sebenarnya. Kemudian ini nanti ada 1, 2, 3, 4 ya, 4 titik. Nah, maka kita akan gunakan polinom orde ketiga atau F3X. Maka uraiannya bagaimana? Nah, sesuai dengan yang sudah didefinisikan tadi, bagaimana untuk mendapatkan interpolasi polinom Newton tadi ya. Nah, ketika kita sampai polinom orde 3 tadi sudah dijabarkan di sini. F3X sama dengan sekian. Nah, maka kita tinggal menggunakan rumus tersebut. F3X sama dengan sekian. Nah, langkah yang selanjutnya kita cari terlebih dahulu beda terbagi hingga orde pertama atau nilai B1. Kalau nilai B0 itu sama dengan Fx0. Kebetulan di sini Fx0-nya nilainya adalah 0, maka tinggal disubstitusikan nanti. Nah, kemudian berarti kita akan mencari nilai beda terbagi hingga orde pertama atau B1. Sesuai yang tadi sudah dijelaskan, maka B1 adalah F kurung siku X1, X0. Uraiannya adalah dari Fx1 min Fx0 per X1 min X0. Fx1-nya berapa? 1,60944 nih ya. Dikurangi Fx0 yaitu 0, dibagi dengan X1 min X0. X1 itu 5, X0 itu 1, maka didapatkan 0,40236. Nah, pada beda terbagi hingga orde pertama ini, silahkan Anda juga nanti cari nilai untuk F kurung siku X2, X1 dan F kurung siku X3 min X2. Nah, ini Anda cari nanti ya, disubstitusikan. Untuk apa ini kita cari? Nah, ini bermanfaat untuk nanti kita mencari pada yang selanjutnya, yaitu beda terbagi hingga orde kedua. Pada beda terbagi hingga orde kedua, berarti B2, kita punya F kurung siku X2, X1, X0. Kalau diuraikan sesuai rumus yang tadi sudah dijabarkan, maka akan menjadi F kurung siku X2, X1 min F kurung siku X1, X0 per X2 min X0. Nah, X2 min X1, X2, X1 tadi sudah kita cari di sini sekalian di atas ya. Maka nilainya adalah 0,16824 dikurangi dengan 0,40236 per 7 min 1. Hasilnya adalah min 0,03902. Nah, selanjutnya di sini kita juga sebaiknya mencari langsung nilai untuk F kurung siku X3, X2, X1 ya. Maka penjabarannya F kurung siku X3, X2 min F kurung siku X2, X1. Nah, ini nanti digunakan untuk mencari pada beda terbagi hingga orde ketiga. Jadi kita sekalian cari di atas ya. Nah, untuk beda terbagi hingga orde ketiga, maka B3 kita uraikan F X3, X2, X1, X0. Berarti uraiannya adalah F kurung siku X3, X2, X1 dikurangi F kurung siku X2, X1, X0 dibagi dengan X3 min X0. Nah, maka F X3, X2, X1 tadi sudah kita cari di sini nilainya min 0,01157. Kemudian min F X2, X1, X0 tadi nilainya adalah minus 0,03902. Maka didapatkan B3-nya adalah 0,00392. Nah, selanjutnya nilai di atas tinggal disubstitusikan ke dalam persamaan yang diinginkan. Nah, kita cari len 3. Maka nilai len 3 sendiri atau F3. 3 ya menggunakan polinom orde 3, polinom Newton orde 3. Maka rumusnya sebagai berikut. Disubstitusikan, dihitung, maka dihasilkan 1,02352. Jangan lupa cari persen galat relatifnya ya, bahwa galat relatif adalah harga mutlak dari nilai sebenarnya dikurangi nilai hampiran
per nilai sebenarnya kali 100%. Maka tinggal disubstitusikan, berarti ini didapat dari nilai sebenarnya dari ln 3 yaitu adalah 1,09861. Ini juga 1,09861. Di sini nilai hampiran yang tadi sudah dicari menggunakan polinom Newton yaitu 1,02352. Kali 100%, maka persen galat relatif yang dicari menggunakan Newton tadi ialah 6,84%. Nah, di sini dituliskan, jadi menggunakan interpolasi Newton diperoleh ln 3 adalah sekian dengan persen galat relatifnya adalah 6,84%. Nah, ini dijelaskan sampai interpolasi Newton orde 3. Nah, nanti jika misalkan di dalam soal ujian diinginkan ordenya sampai 4, 5, dan seterusnya, diharapkan Anda bisa menguraikan sendiri. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.